loh. Iya, Dramen. Welcome back guys to our channel gitu Oke, kan. channelnya GSCA Evan. Oh iya, itu GSCA Evanesters channel. Sekarang Kita mau lanjut nih sesuai pembahasan yang janji. kemarin, Sesuai janji. Mau dilanjutin kan ceritanya? Ya agak sedikit berat. Jadi duduk manis, kupingnya dibuka gitu kan. Perhatikan baik-baik. Bawa popcorn ya? Iya boleh, Boleh. popcorn sama Coca-Cola nya boleh disiapin di kasur, oke? Nonton gratis. Oke, langsung aja. Langsung Kita aja. tanya-tanya. Kemarin udah bahas tentang tanda-tanda nih. Tanda-tanda terjebak. sama penjelasan tentang toxic friendship Iya. dan friendship itu apa. Sekarang Lanjut. kita mau tanya Gaskan, soal Lur. dampaknya tuh gimana sih? Kok tiba-tiba kamu kayak gitu sih? Suaranya kan kok jadi kayak- horor. Kayak yang Dampaknya gimana? Udah friendly belum? Dampaknya gimana? Oke. Menurut lo semua pada Iya. gimana nih dampaknya? Tahu aja. Udah friendly. Kita harus ceria guys. Aduh, aku Oke. blank kalau ditanya kayak gitu. Oke, dampaknya. Iya, dampak Kalau dari kemarin toxic friendship. sudah dijabarin ya contoh-contohnya. Yes. Kalau dampaknya apa sih dari toxic friendship itu buat teman-teman semua yang berada dalam pertemanan yang toksik gitu. Nah, yang pertama, kemarin kan aku sempat mention, Nyebutin. ya sempat kasih contoh bahwa ada nih yang temenmu chatnya harus dibales terus-terusan gitu, maksudnya nggak boleh lama balesnya. Terus nah kayak gitu kalau terjadi secara terus-menerus, lama-kelamaan kalau aku yang di posisi itu punya teman kayak gitu, aku akan males ketemu sama orang itu gitu. Lama-kelamaan. Aku akan capek gitu lama-lama nanggepin temen yang kayak gitu. Dan kalau aku pasti aku akan kepikiran untuk aku nggak mau ketemu dia gitu. Aku males ketemu dia gitu. Aku jadi nggak pengen lihat dia gitu, nggak pengen apa ya, maksudnya ketemulah sama orang itu, Iya, berinteraksi jadi kayak sama orang akhirnya itu nggak mau. udah muak Nah. gitu loh kasarannya guys. Iya, terus diajak lah pergi gitu. Namanya teman kan pasti ayo dong hangout Iya, pergi ya kan. hangout. Karena tadi aku males, karena aku tadi jengah, capek gitu ketemu dia atau temenan sama dia, akhirnya aku mulai cari-cari alasan untuk menghindar, untuk nggak ketemu ya itu karena males ketemu, males nanggepin gitu, males ketemu. Misal nih, ayo kita pergi yuk gitu, makan misalnya di mana, makan ke mana Gus, biasalah ya. Yang biasa aja, Ya, Seratom, yang biasa nggak aja lah kemana, gitu. sebut merek. Terus aku males dong gitu, aku nggak mau, aku nggak mau nih ketemu Bagus nih gitu, males. Akhirnya aku cari-cari alasan, supaya nggak ketemu. Alasan yang itu dibuat, dicari-cari, sebenarnya nggak ada gitu, misalnya. Ngadi-ngadi gitu ya istilahnya. Iya, mengada-ada. Mengada-ada. Oh, Bahasa orang Jakarta itu ngadi-ngadi. Oke, sok-sokan Jakarta. Iya, susah Jakarta Terus gitu. jadi aku cari alasan, oh nggak bisa Gus, aku pergi gitu karena aku harus nemenin mamaku misalnya, aku harus kerjain PR gitu, padahal PR-nya udah selesai dikerjain. Nah itu kan bisa kasih dampak buruk ke kita. Apa dampak buruknya? Ya itu kamu jadi bohong. Larinya kemana lagi kalau bukan dosa ya kan? Jadi kamu bikin dosa gitu, padahal kembali ke prinsip atau definisi pertemanan di awal. Kalau teman-teman ingat, teman tuh ya harusnya bikin kamu ada saling ketertarikan gitu satu sama lain. Nah, harus fun gitu. Enjoy gitu. Harus enjoy, harus nyaman. Tapi ketika itu udah bikin kamu jadi dosa, jadi berdosa, melakukan dosa, berarti itu kan nggak fun lagi kan gitu. Emang dosa nyenengin. Ya, iya sih, dosa nyenengin. Cuman Sesaat. ya betul. nanti. Nah itu kan dampak yang nggak baik. Terus dampak yang kedua adalah kamu merasa stres gitu. Kamu stres karena misalnya gini, dikritik gitu. Ada temen yang dikit-dikit kritik gitu. Ada temen yang dikit-dikit nyela gitu. Gus, baju ini bagus nih sebenarnya warnanya. Iya. Tapi ya itu, lek mau pakai jadinya kurang cocok gitu. Soalnya kamu tahu kan lenganmu jadi kelihatan lebih berisi gitu-gitu ya. Maksudnya mengkritik. Ada aja setiap ketemu, terus besokannya ketemu lagi, gap gitu. Iya, Cek, kenapa Iya. Kak? Gitu. Kak Gaby gitu. Kaosnya lucu ya, gambar Mian gitu. Aduh, Cuman- tapi kayaknya kurang oke deh. Kamu jadi kayak anak kecil gitu kan. Maksudnya setiap ketemu ada aja celaan, ada aja bahan yang
dipakai Dibuat, untuk kritik. iya. Jadi kayak kelihatannya dari luar tuh kayak muji dulu. Iya. Sebenarnya bagus. tapi roller coaster. betul. Waduh. Jadi awalnya muji tapi ternyata tujuannya untuk menjatuhkan Menjatuhkan. gitu, untuk merendahkan orang lain. Itu kan nggak Hati-hati, bagus. guys. Nah, kenapa itu jadi dampak buruk? Karena kamu, kalau aku di posisi itu, aku akan stres. Karena aku jadi mikirin omongannya orang itu, omongannya temenku. Setiap aku mau pergi, aku mau pakai baju. Oh iya, minggu lalu dia udah kritik aku pakai baju yang itu. Kalau baju yang ini gimana ya? Aku bakalan dicela lagi nggak ya? Gitu. Terus besokannya lagi pergi, aduh aku pakai sepatu ini atau sandal ini ya gitu. Cocok nggak ya di kakiku? Gitu. Bagus nggak ya di aku? Nah, itu akan apa ya? Emang kamu mau kamu hidup kayak gitu? Maksudnya kamu kepikiran hal-hal yang seharusnya nggak usah dipikirin gitu kan? Masih banyak yang harus dipikirin gitu. Itu stres ya nggak sih? Ya, dan Ya, kayak kepikiran. akhirnya malah kayak bisa jadi bagi beberapa orang mungkin dia tuh kayak gagal mencintai dirinya sendiri gitu loh, hanya karena omongan dari orang yang toksik tadi. Ya, dia nggak jadi dirinya sendiri. Iya. Padahal dia lagi pengen pakai baju itu atau dia suka warna itu, tapi karena pernah dicela sama temennya, jangan pakai warna cerah, pakai yang gelap aja. Ya udah, akhirnya dia beli bajunya hitam-hitam, navy gitu. Itu ngapain kamu lakukan itu hanya untuk menyenangkan orang lain, sementara dirimu sendiri nggak seneng gitu, kamu stres gitu. Itu dampaknya. Terus dampak yang lainnya, kamu ini yang paling penting sih, yang paling penting dan banyak biasanya dilakukan, itu kamu jadi individu yang pasif agresif. Apa itu pasif agresif? Pasif agresif tuh misalnya gini, kan kayak tadi dicela-cela gitu, dikritik, terus kamu oh iya dia besok aku nggak pakai baju ini lagi atau apa gitu kan. Ganti model deh, Iya dia ganti model. Intinya diiyain doang gitu. di depan orangnya Di depan orang ya, terus Gus aku pulang ya, aku mau les, tuk Hati-hati. pulang gitu. Terus Berdua, ada aku datang, iya. ada aku datang. Berdua gibahin gitu. Itu tadi ngapain sih ngomong kayak gitu? Gak enak banget ya. itu. Nah, jadi di depan iya, tapi di belakangnya kamu caci maki gitu kan. Kamu ngata-ngatain temenmu, kamu menghujat temenmu gitu, caci maki, gibahin. Dia iyain ternyata di belakangnya ya Ya, di belakangnya gitu ya. Kayak gitu. Nah, itu apalagi ujungnya ya dosa gitu Ya. karena kamu ngomongin orang Ngerasani, gitu. guys. Itu kan Tuhan nggak suka gitu. Nah, ya itu dampak-dampak pertemanan toksik. Wah, Gitu sih. berat ya. Berat, tapi Malah relate sama kehidupan kita ya sebenarnya. Iya, relate Kalau nggak, sih. secara nggak langsung relate sebenarnya. iya nggak Tapi cuma pernah remaja ngalamin aja nggak sih? sebenarnya. Pernah ngalamin Sering yang ya, sama? kayaknya. Pernah gitu kan. Iya. Pasti pernah. Pasti Entah pernah. teman-teman deket atau ya mungkin maksudnya mereka baik gitu ya. Kayak aku tadi paling relate, paling aku bisa kayak oh iya ya aku dulu pernah ngalami banget itu kalau yang masalah baju sama warna Oh, baju iya? biasanya. Iya. Mereka tuh bilang kayaknya kamu jangan pakai warna yang cerah nanti tambah kelihatan bundar gitu kan. Dia bilang ya mungkin itu maksudnya baik gitu loh, kayak mungkin menjaga body imageku dan lain sebagainya. Tapi menurutku terkadang kalau ya apa ya, kayak terkadang itu sedikit kepikiran gitu, tiba-tiba masuk atau dari mana gitu kan. Kayak tiap kali lihatnya misalnya ada orang pakai warna kuning, pakai warna biru muda, itu kayaknya kok bagus banget ya di dia. Itu tapi di aku pengen. pasti Iya, tapi dia kayaknya kok nggak cocok banget ya. Akhirnya kayak lama-lama kepikiran gitu loh guys. Dan akhirnya memang bener, akhirnya kalau cari baju sekarang cari yang warna-warna gelap, merah gelap, merah marun, terus biru dongker, hitam. Akhirnya kayak kebawa gitu loh. Akhirnya tapi lama-lama kayak denial, kayak ya nggak apa-apa lah, penyangkalan gitu loh, nggak apa-apa kok, aku suka kok warna ini, nggak apa-apa kok. Dan akhirnya juga bikin biasa ya. akhirnya kayak ya kayak tadi kompromi itu loh akhirnya. Iya, akhirnya Kayak gitu kompromi sih. dengan kritikan itu, dengan hal yang sebenarnya kamu tuh nggak nyaman dengan. Hmm. Aduh, aku sebenarnya pengen sih pakai warna kuning, tapi nanti aku dikata-katain Iya, gitu. nanti kayak gitu. Ya wes lah gitu. Ya udah, ya wes lah itu sebenarnya nggak bener-bener ya wes lah sih. Gitu. Iya. Ada orang yang sebenarnya itu kayak cuman disangkal aja, dia nyimpen sampah gitu teman-teman. Janganlah jangan nyimpen sampah gitu. Hati-hati guys. Gitu hati-hati. sih. Iya, nah itu tadi kan kayaknya udah membahas tentang dampak yang dalam banget gitu ya. Kayaknya ngenanya mak jelek gitu kan. Jelek nggak kamu? Jelek nggak? Ayo udah Iya, jujur jelek, aja, jelek. udah jelek. Kita kayak maksa dia, kita Iya. jadi toxic hari ini. Jelek gitu kan, Kita langsung. kita jadi toxic. Iya, kita hari ini jadi toxic buat si bagus. Iya. Nah, Si bagus. terus kalau tadi kita udah bahas tentang dampak, biasanya kan semua masalah Harus ada jalan keluar.
gitu kan. Solusinya. Pasti ada yang namanya solusi di tiap masalah, guys. Nah, kalau di toxic friendship atau segala macam yang toxic ini, itu kira-kira solusi yang terbaik yang bisa dilakukan oleh para remaja itu kira-kira seperti apa ya, Kak Uja? Untuk keluar dari toxic friendship Ya, terutama toxic friendship. dari Oke, kalau solusi ya, ini Solusi. ada satu quotes bagus. Gitu. waduh quotes. Quotes, Gus. Oke, lanjut. Levelnya udah Boleh. level quotes. Ini Iya. you are not selfish for wanting to be treated well. Jadi kalau Silakan Aduh, nggak diterjemahkan. bisa bahasa Inggris kak. Tolong. Silakan diterjemahkan. Jadi gini, kamu tuh nggak egois kok. Kalau kamu tuh ingin diperlakukan dengan baik, dengan tepat oleh orang lain tuh kamu nggak egois. Jadi anggapannya nggak Kamu- salah. Iya, nggak salah. Ya seperti apa yang firman Tuhan sampaikan gitu. Kamu harus, kita, kamu, aku, kalian, dan kita semua, kita harus mengasihi sesama kita seperti kita juga mengasihi Diri diri sendiri. kita sendiri gitu. Hukum yang paling Kalau kamu nggak mau disakitin ya jangan sakitin Nyakitin. sesamamu. Kamu mau dikasihi ya kamu harus kasih orang lain. Nah, solusinya yang pertama, kita bisa gini ya. Ini dari aku kasih solusinya dari yang paling halus sampai ekstrim ya. ekstrimnya ini yang ditunggu ya. Nah, Silakan. Suka ya ekstrim gitu ya. Suka kekerasan ya, benci perdamaian gitu ya. Udah toxic sejak dini. Siapa kamu? Aku ikut. Jadi Lanjut. jadi yang pertama itu kita bisa mencoba untuk mempertahankan pertemanan. Di sini maksudnya mempertahankan pertemanan itu memperbaiki cara kita berteman. Bahkan kalau perlu tuh menyampaikan ke teman kita itu bahwa sebenarnya aku tuh nggak nyaman loh Direct diperlakukan aja kayak gitu. Iya, asertif, menyampaikan langsung pendapatmu gitu. Sikat. Menyampaikan apa yang sebenarnya kamu mau, apa yang kamu rasa, apa yang kamu pikirkan supaya dia tuh mengerti gitu kan. Karena memang kadang ada orang yang dia tuh nggak bisa kalau dikasih tanda-tanda tuh nggak bisa, Signal gitu. signal tuh nggak Kagak ngerti. peka. Iya. Jadi emang ada orang yang dia tuh baru ngeh kalau omongannya tuh nyakitin ketika kamu ngomong. Ketika kamu kadang ada yang ngomong baik, ngomong halus aja tuh nggak bisa kan. Baru ngerti ketika kita To the ngomong point, kayak langsung jus. ngomong pahit gitu, ngomong tajam, pedes, judes gitu. Itu Baru dia ngerti. Kayak tersadarkan. gitu, iya. Tapi ini yang sekarang yang jadi solusi yang kayak lagi banyak didiskusikan sama orang-orang. Oke. Ini adalah suatu hal yang menurutku kayak buruk. Jadi kebiasaan buruk buat orang-orang, buat anak-anak remaja sekarang. Oke. Ketika kita mau coba untuk ngomong langsung ke orang soal mungkin kritikannya mereka menyakitkan gitu, terus habis itu bagi kita kita harus ngelurusin ke dia gitu ya. Nah, yang buruk adalah orang yang ngeritik itu suka bilang kayak gini, jadi gitu aja baperan. Oh, itu toxic. Itu udah apa ya, kayak harus yang dihindari nggak sih sebenarnya? Iya, karena nggak tahu ya, kalau mungkin aku ya yang umurnya ya jujur ya lebih tua dari kalian gitu, maksudnya Seumuran kok. Kita buka aib aja udah cek di Iya. sini. Aku enggak sih. aku ngerasa kalau aku ya Saya Kak Gaby saya ya sejak ada kata baper, ada kata galau, ada kata apa lagi nih, halu delulu. itu tuh orang-orang jadi apa ya, suka merasa bahwa ngomongin itu tuh boleh selesai ketimbang dulu, paham nggak? Oh, Maksudnya iya. kalau dulu, oh iya dia tersinggung, berarti aku harus berbenah nih, aku harus introspeksi gitu. Kalau sekarang kamu gitu aja yang baper, akhirnya jadi kayak playing victim gitu loh, jadi kayak dia yang merasa dia yang kesannya kok dia yang jadi korban gitu, kok dan dia orang jadi yang korban. tersinggung tadi yang menegur tuh malah dia yang salah jatuhnya. Iya, gitu. malah dia yang jahat Kayak kok salah. berani Nah, negur. ya itu seharusnya apa ya, itu dihindarin lah gitu. Seharusnya. Kalian boleh ya mungkin kayak ngatain gitu aja baper, tapi dilihat konteksnya, dilihat apa ya, masalahnya tuh apa, intinya apa gitu. Karena kamu bilang orang itu baper, tapi mungkin aja orang itu beneran tersinggung gitu, karena kita nggak pernah tahu kan perasaannya orang tuh sedalam apa, Kita nggak bisa baca. hatinya orang tuh seperti apa Kita nggak bisa gitu. baca itu semua. Nggak bisa kamu tuh samakan ukuran. Saya gini, oh ya aku nggak baper kalau dia ngomong ini, tahap nggak bapermu tuh segini, sementara tahap orang lain nggak baper itu segini, kan beda gitu. Ketika di sini dia udah tersinggung, dia udah baper, yang katamu baper itu, ya itu emang ya itu. apa ya, batasnya dia. Batasnya dia. Gitu. Kalau menurut kamu biasa ya, karena memang mungkin kamu udah apa ya, latar belakang keluarga, pendidikan, pergaulan, ya banyak faktor yang mempengaruhi mungkin kamu jadi punya kepribadian atau mental yang setinggi ini. Jadi ya itu lagi, kamu harus baik sama orang lain karena kita nggak pernah tahu
struggle-nya dia, berjuangnya dia itu seperti apa. Segala Kita nggak luka yang pernah tahu. dia alami, Iya, kita dia nggak udah tahu. ngalamin apa aja di kehidupannya dia gitu, sampai membentuk pribadinya dia hari ini kayak gitu. Gitu sih. Terus kalau yang solusi yang kedua adalah kalau misalnya di chat gitu kan. Oh, chatting nih. Iya, chatting nggak dibales, terus dimarah-marahin gitu. Itu kamu sampein, ya balik lagi kayak tadi, kamu harus menyampaikan bahwa, maksudnya gini, menyampaikan, selain kamu menyampaikan bahwa kamu nggak nyaman gitu. Kalau misalnya kamu nggak nyaman ya, tapi kalau kamu nyaman-nyaman aja ya berarti kan tidak ada masalah. Iya, ya sudah, ya Acceptance. sudah. Tapi kalau kamu merasa bahwa itu tuh kamu membuat kamu nggak nyaman ya berarti kamu harus Berani. mengutarakan, kamu harus menjelaskan. Kamu tahu nggak kenapa aku balasnya lama? Karena aku les hari ini, aku ada 3 les, terus aku capek, aku kerjain PR apa segala macam. Ya kamu menyampaikan apa alasanmu untuk tidak membalas chat gitu, atau balas chatnya lama. Kalaupun kamu balas chatnya lama karena memang kamu sengaja untuk menghindari dia, ya kamu sampaikan. Maksudnya sampaikan tuh kayak, Bilang aja aku kalau nggak memang nyaman soalnya kurang sama nyaman. berteman sama kamu, karena kamu gini gitu. Mm-mm. Ya dia harusnya mengerti. Tapi Kalau teman harus- yang baik harus mengerti. Tapi harus pakai kalimat yang halus ya berarti. Iya. Jangan kayak yang Jangan langsung penuh menusuk dengan tambah jadinya kamu yang warna-warni. toxic gitu. Iya, Iya. betul. Iya. Jadi balik lagi kita harus baik-baik dulu. Maksudnya Kamu ngomong bicaranya tuh jujur aja, tapi Iya. bahasanya diatur. betul. Jadi harus menyampaikan dengan cara yang baik dulu, yang cara yang sopan, baik. yang oke dulu gitu. Nah, kalau yang ini yang ekstrim sih menurut aku. Yang ketiga nih, Ekstrim yang tapi untuk kebaikan. Yang ketiga ini. Ya, yang ketiga Oh, ini, oke, yang oke, terakhir oke. adalah Yang ekstrim. kalau misalnya 2 solusi tadi udah dilakukan dan tidak ada perubahan atau malah lebih parah bahkan gitu, tidak ada perubahan antara kamu atau dia ya, maksudnya kamu mungkin bisa menerima, memahami teman seperti itu, atau temanmu oh iya dia ternyata nggak cocok nih, aku harus jadi Iya. teman yang baik, aku berubah gitu. Harapan kita kan Iya, seperti itu. Tapi ketika tidak ada perubahan di 2 arah ini, ya berarti artinya kalian memang tidak cocok berteman gitu. Terus apa yang dilakukan? Ya back off, mundur, menjauh dari pertemanan menjauh. gitu. Menjauh tuh dalam arti ya cari teman yang lain gitu. Kalau kalau Kak Uce di chat dimarah-marahin, dia udah kontrol banget, dia udah dominan, marah-marahin, dia udah self-center, maksudnya aku nggak nyaman sama sekali, aku akan cari teman yang lain. Berarti aku tidak cocok berteman dengan dia, dan dia bukan teman yang baik untuk aku. Karena aku nggak merasa bertumbuh, aku nggak merasa nyaman, aku nggak berbuah bahkan dari pertemanan itu. Ya udah, aku cari teman yang lain. Mundurnya gimana, Kak? Teratur guys, Ya, jangan mundur sudar teratur. ngilang gitu. Kayak ya itu, mundur teratur bahasanya gitu kan. Jadi- Mundur alon-alon. Alon-alon asal kelakon. Jadi dengan chatnya tuh kayak dibalesnya lama, Tambah lama. atau pendek-pendek. Terus yang kedua, nggak bisa deh ketemu kamu gitu. Tapi Kurangin jangan bohong ya pertemuan. guys. Iya, Tapi jangan bohong loh. kurangin pertemuan. Harusnya sih 2 step atas tadi itu udah dilakukan dulu. Iya, Gitu. oh. Jangan Udah langsung dilakukan tahap dulu. ekstrim gitu Iya, ya. Oke, udah oke, dilakukan oke, dulu. oke. Jadi kalau aku misalnya aku teman yang toksik, terus aku ngajak temanku pergi gitu ya, dia nggak mau. Harusnya aku bisa mikir gitu. Iya, kenapa? Ini kan juga usia remaja ya, maksudnya bukan anak-anak kecil yang nggak bisa berpikir gitu. Maksudnya bukan maksudnya berpikirnya tuh masih belum bener gitu ya. Iya, Kalau iya. remaja kan harapannya udah tahu. Iya, ada banyak pertimbangan sendiri gitu loh maksudnya. Harusnya bisa introspeksi. Oh iya, dia mungkin nggak nyaman karena aku kayak gini gitu. Kayak gitu. Jadi mundur gitu. Kalian mulai kurangi chat, kurangi pertemuan gitu. Ya sampai Frekuensi. akhirnya ya udah bener-bener kamu cari teman yang lain. Bener-bener Karena Hilang hubungan. iya, karena kayak yang ada di Alkitab gitu. Us. Iya kan, karena kayak yang ada tertulis di 1 Korintus Sebab ada 15 tertulis. ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, dalam artinya apa? Kalau kamu merasa pertemananmu, pergaulanmu itu nggak baik buat kamu, ya kamu mundur gitu. Karena kan merusak hal-hal baik dalam dirimu. Kayak apa? Yaitu tadi kamu jadi bohong, jadi cari-cari alasan. Bohong tuh nggak bisa 1 kali 2 kali loh gitu, karena Pasti ini ya berlanjut. apalagi dong. statusnya temen. iya, kamu sama temen aja bohong gitu, ngapain pek gitu. Ada P-nya tuh. Ya, ngapain gitu, nggak penting banget bohongnya gitu, untuk hal-hal yang nggak baik dan nggak penting gitu. Terus ya itu, kamu bohong, terus kamu stres, kamu jadi tidak cinta pada dirimu sendiri gitu, kamu jadi
punya gambaran diri yang buruk, padahal kan kita apa ya, Diciptakan Tuhan tuh sesuai ciptain dengan dia imago gambar dan Dei. rupa Allah. Nah gitu, kayak gitu. Jadi jangan, kalau pergaulanmu buruk menyesatkan kamu, ya udah akhiri gitu pertemanannya, gitu sih. Dan yang terpenting kamu harus bisa mengasihi sesama gitu. Kalau misalnya kamu atau salah satu dari teman-teman TCC ada yang berada dalam kondisi situ. pergaulan atau circle pertemanan yang toksik gitu, kalian harus keluar. Tapi kalau misalnya kamu merasa bahwa kamu melakukan itu, misalnya kamu sebagai pelaku toksik dalam pertemananmu, udahlah gitu, karena ya itu nggak akan baik untuk si temenmu ataupun kamu gitu, karena ya itu nggak bertumbuh gitu, pertemanannya nggak jadi berkat gitu. Sementara kan Tuhan yang apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki buat kita anak-anaknya adalah kita bisa jadi garam terang, kita bisa jadi berkat buat sesama kita, buat orang-orang sekitar kita, buat teman-teman kita gitu. Nice. Itu sih. Banyak ya poin-poin yang bisa diambil gitu. Banyak Gus ya. Soal Banyak. kita menghadapi dan gimana kita Keluar. keluar. Dan juga tadi kan juga sempat disinggung kalau bahkan kita sebagai pelakunya kita kan juga Jangan harus sampai. berhenti guys, berhenti. Karena kalau kamu tidak berubah, tetap toksik gitu. Emang ada orang yang mau deket-deket sama racun Nah, iya gitu. itu. Emang ada orang yang deket-deket sama orang yang punya karakter kayak gitu gitu kan. Ya lama-lama kamu tidak akan diterima, bisa-bisa ya kamu tidak akan tidak punya teman gitu. Jangan jadi kayak gitu ya. Iya. Jangan jadi seperti itu teman-teman. Maaf ya Gus, Iya, kalau kita apa-apa. toksik hari ini. Hari ini memang temanya toksik, jadi Kita saling meracun toxic. satu sama lain. Oke deh, kayaknya gitu. udah pembahasannya udah cukup Udah panjang cukup ya. detail juga ini. Detail panjang Yes. juga. Oke, kalau gitu, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan nih soal toxic friendship, atau bahkan kalian punya saran dan kritik yang bisa diberikan ke kita, atau punya pertanyaan-pertanyaan yang lain di luar Sharing juga welcome. di Terkait luar topik ini, ini terkait atau- topik ini atau di luar topik ini juga nggak apa-apa. Kalian boleh banget tanya-tanya di nomor WA di sini yang tertera di bawah ini, atau kalian juga bisa kontak di DM Instagramnya TCC lewat @ebenezer_teen. Oke, kalau gitu sekian dulu dari What's Up Today Teenager hari ini. See you and God bless you. Dadah.